Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini seperti di thumbnailnya kalian udah lihat ya, kalau aku akan nge-review ini salah satu complexion yang dari beberapa kalian tuh udah banyak request ke aku. Awalnya sih aku nggak tahu brand ini, tapi karena kalian banyak request, kayaknya sih emang bagus untuk cushionnya ya. Jadi aku cobain aja. Ini adalah dari Guel atau Guel. Aku nggak tahu sih sebenarnya cara nyebutnya apa, tapi sepertinya sih aku sebut Guel aja ya. Dan di sini adalah namanya Bare Cushion. Dari namanya, bare itu biasanya dia berarti harusnya ringan, serasa natural, nggak pakai apa-apa di muka, tapi ini katanya sih untuk coveragenya bagus. So, aku tertarik buat cobain juga karena memang seperti kalian tahu ada beberapa imperfection di wajahku yang butuh banget coverage lebih. So, akhirnya ini aku akan kupas tuntas di videoku mulai dari packagingnya, teksturnya kayak gimana, finishnya seperti apa sih di muka aku. Dan pastinya sampai ke tes ketahanan. Kalau kalian penasaran, pastinya yang pertama tuh klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan pastinya aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Yang pertama pastinya aku akan ngebahas untuk packagingnya terlebih dahulu ya. Di bagian luar dia box berwarna kotak yang cukup elegan menurut aku. Karena kan perpaduan warna hitam dan gold itu kayak memancarkan kemewahan gitu ya, tapi tetap terlihat simple. Apalagi di bagian depannya tuh cuman ada nama brandnya aja, Guel. Udah gitu di bagian belakang barulah ada keterangan-keterangan untuk produknya. Di sini ada klaim produknya kalau dia sudah ada SPF 30-nya. At least itu juga bagus karena bisa menambah perlindungan wajah kita dari paparan sinar matahari. Begitu non-komedogenik, ini juga keunggulan karena nggak akan menimbulkan komedo setelah pemakaian produknya. Udah gitu, kalau aku lihat di sini dia juga sudah ada nomor BPOM-nya. Jadi kalau buat aku sih itu udah cukup, pastinya aman produknya kita pakai. Udah gitu, kalau kalian penasaran nih untuk ingredients-nya apa-apa aja, akan aku langsung tampilin di layar ya. Di sini untuk netonya dia ada 15 gram dengan harganya 179.000. Untuk update harganya, seperti biasa, aku udah taruh linknya di bawah, kalian bisa langsung cek aja. Pastinya aku beli langsung di official store-nya ya. Oh ya, untuk macam shade-nya dia ada 4 varian, dan ini yang aku pilih adalah Sunday yang untuk light medium kalau tulisannya sih di sini. So, nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa di wajahku. Untuk package dalamnya masih dengan keeleganan ya, perpaduan warna hitam dan gold nih di bagian sampingnya. Udah gitu di bagian belakang ada keterangan produknya seperti namanya, shade-nya, udah gitu juga tertulis di sini. Kalau produknya ini setelah dibuka hanya bisa dipakai 1 tahun aja. Di bagian dalamnya langsung akan aku buka aja di sini. Dia ada kaca, udah gitu ada puff-nya pastinya. Dan aku udah pernah mention ya, kayaknya sih pernah waktu nge-review produknya something. Kalau puffnya ini enak banget, nanti aku akan kasih lihat untuk detailnya. Yang pasti di sini dia juga warna hitam perpaduan gold, ada namanya Guel di sini. Udah gitu barulah setelahnya kalau dibuka ini si cushionnya. Tadinya ada penutupnya seperti itu, setelah dibuka warna shade-nya kayak gini. Aku akan kasih lihat detailnya ya. Jadi menurut aku sih ini memang cocok buat aku, nggak terlalu putih, tapi dia juga ada warna neutralnya, agak sedikit kuning juga. So, untuk detailnya aku langsung akan aplikasikan aja sekarang di wajahku. Dan pastinya ini aku udah pakai di beda hari lagi-lagi ya, biar nanti aku bisa tes seharian. Di situ emang first impression aku pakai, tapi sebenarnya untuk cushionnya Guel ini untuk beberapa hari belakangan sering aku pakai. Kalau misalnya kalian tontonin videoku di bagian description box yang makeup, itu aku udah sering mention ya untuk yang cushionnya ini. So, karena udah pakai beberapa kali, at least aku udah bisa review kira-kira seperti apa kualitas produknya. Oke, sekarang aku akan pakai aja dan aplikasikan ke wajah aku seperti biasa. Ini bare face aku seperti ini ya, ada beberapa noda di wajah. Aku tap ini cushionnya dan pengambilannya udah cukup banyak ya. Langsung aja aku aplikasikan ke sisi kanan wajah aku dan beberapa kali tap. Wow, coveragenya udah kelihatan banget ya di situ kalau nutup. Udah gitu untuk warnanya sepertinya juga cocok nih. Waktu diaplikasikan di area bawah mataku yang agak gelap, langsung kelihatan banget dia mengcover. Oke, baru pertama kali mengaplikasikan coveragenya seperti ini aku udah deg-deg ya. Langsung aja akan aku ratakan ke seluruh permukaan wajah aku sebelah kanan. Dan hasilnya seperti ini, tadi aku belum ngambil lagi ya, tapi coveragenya kan udah bisa lihat nih, sisi kanan wajah aku tuh udah lebih flawless dibandingkan yang kirinya. Tapi waktu aku zoom di bagian imperfection seperti noda-noda di pipi ataupun di bekas-bekas jerawat sih, ternyata masih agak kelihatan samar-samar.
Jadi kayaknya aku masih perlu cover lagi. Aku ambil lagi untuk cushionnya dan di tap-tap. Ini aku fokuskan di bagian noda-nodanya aja. Biasanya sih kalau misalnya di bagian itu biar coveragenya bagus tuh ngetapnya kita nggak perlu kayak bener-bener pakai tenaga gitu, nggak usah ya. Jadi tap-tap ringan aja biar coveragenya bisa lebih bagus. Dan untuk hasil akhirnya seperti ini, aku akan kasih tunjuk ke kalian bener-bener dia udah full coveragenya. Aku akan zoom aja ya. Dia sudah bisa menyamarkan noda-noda yang ada di muka aku sebelah kanan. Dan mungkin kalian merasa ini agak keputihan, sebenarnya enggak ya. Kalian bisa bandingkan dengan leher aku tuh di situ sama. Cuman karena ini pengaruh cahaya aja, dia terlalu terang jadi kayak kelihatan keputihan. Terus sekarang aku akan lanjut nih di sisi kiri wajah aku yang belum tercover. Aku akan aplikasikan juga untuk cushionnya. Beberapa kali tap masih kelihatan ya coveragenya bagus. Jadi bisa disimpulkan sih untuk coverage dari si Guel Bare Cushion ini tuh lebih ke medium to full cover ya. Dan sekarang aku akan bandingkan dengan klaim produknya ya. Waktu aku lihat di sini sih kayak nggak terlalu banyak. Tadi klaimnya udah aku sebutin. Tapi setelah aku lihat di official store Shopee ada beberapa klaim produk di sini. Dia sih menyebutkannya finishnya satin finish, not too dewy ataupun not too matte. Menurut aku iya nih, aku akan kasih tunjuk ya. Bener-bener tuh hasilnya satin kayak masih natural gitu. Kayak nggak terlalu banyak tapi juga nggak terlalu matte. At least waktu aku zoom kulit aku itu kayak bener-bener natural kulit aja. Dan sesuai dengan klaimnya juga di sini dia menyebutkan bisa menutupi dark spot, itu iya banget. Kayak noda-noda bekas jerawat aku itu sudah tercover, noda-noda di pipi juga udah. So kayak warna kulit tuh lebih merata juga. Habis itu rasanya di wajah karena memang dia namanya tuh bare cushion, artinya di sini dia menyebutkan breathable lightweight cushion. Itu juga benar. Rasanya sih di muka aku ini walaupun tadi aku pakai sekitar 2 layer ya, masih ringan-ringan aja, kayak nggak pakai apa-apa sih. Karena tadi teksturnya memang waktu diratakan tuh kayak agak sedikit cair menurut aku ya. Mirip-mirip punyanya Something Human yang baru, itu kayak gini juga secara rasanya di muka. Tapi memang finishnya agak beda, si Something lebih matte, yang ini tuh kayak lebih satin finish, cakep kayak gini lah pokoknya. So bisa dibilang sih memang sesuai klaimnya juga. Di sini dia menyebutkan your skin but effortlessly better with bare cushion. Jadi kayak kulit aja tapi kelihatan lebih flawless gitu. Kalian bisa langsung lihat aja before afternya di sini ya. Bener-bener dia bisa menyamarkan noda, membuat muka tuh kelihatan lebih fresh, lebih cerah, dan terlihat sehat. So dari segi finishnya aku juga suka, coveragenya juga oke banget di muka aku. Dan sekarang aku akan tes nih untuk cushionnya setelah dicampur menggunakan cream blush kayak gimana. Jadi di sini aku menggunakan dari Vocalour seperti biasa, ini lagi favorit aku banget. Aku tap-tap menggunakan jari dan kelihatan ya di situ sebenarnya dia bisa merata dengan bagus. Seperti biasa aku akan tap-tap juga menggunakan puff cushion dan yaps, aku percepat aja hasilnya kayak gini. Menurut aku sih dia tidak terlalu merusak juga ya, masih cukup flawless, bagus sih. Cuman memang kuncinya kalau kita pakai cream blush tuh ngeblendnya pelan-pelan aja, jadi biar nggak merusak untuk base-nya. Apalagi yang tadi agak satin finish ya menurut aku, jadi kita perlu lebih hati-hati lagi. Yang pasti harus kita tunggu dulu untuk base complexion-nya tuh sampai bener-bener ngeset. Oke, sekarang aku akan kasih lihat aku selesai mengaplikasikan ini jam 12.46, hampir jam 1 siang ya. Dan hasil untuk makeupnya seperti ini. Pastinya aku tadi set menggunakan bedak, kalian bisa langsung cek aja aku pakai produk apa aja di makeup lookku itu. Di description box udah aku tulis lengkap ya. Pastinya di situ makeup natural, simple, no highlighter, no setting spray. Jadi kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa setelah dipakai seharian. Oke, sekarang aku akan update hasilnya seperti apa. Ini sekitar udah hampir jam 4. Kemarin waktu aku ngetes lip Vocadonya sama harinya, jadi memang tempatnya juga sama di situ. Kalau kalian lihat di sini masih kelihatan bagus, flawless gitu ya, kayak coveragenya juga masih bagus nih. Di area bekas-bekas jerawat aku, di pipi masih aman. Cuman memang kelihatannya di situ kalau di ujung hidung aku tuh sudah mulai agak berkilau-kilau gitu. So nanti aku akan update kalau udah sampai rumah aja biar lebih mendetail lagi. Yap, sekarang aku udah sampai rumah sekitar jam 5 sore, jadi bisa dibilang sih ini pemakaiannya sudah 4 jam ya. Di sini aku masih pakai masker dan aku akan lepas aja. Kalau kalian bisa lihat di situ dia memang nempel di masker, tapi kayaknya sih cuma di bagian ujung hidungnya aja.
Gak terlalu banyak nempel di maskernya, dan pas dibuka barulah kelihatan lebih mendetail ya makeupnya di sini. Masih terlihat flawless, blushnya juga masih kelihatan, tapi aku akan zoom nih di area T-zone aku seperti apa. Oke, di sekitaran hidung aku ternyata kalau kalian bisa lihat di situ bagian ujung hidungnya agak ngelopak ya, karena dia udah nempel di maskernya. Udah gitu di lipatan hidungnya sudah kelihatan berminyak, tapi menurut aku sih nggak yang bener-bener kayak bocel ataupun lumer gitu ya. Masih cukup bagus untuk coveragenya. Terus di bagian bekas-bekas jerawat aku di situ agak sudah memudar, mungkin karena tadi kan aku makan juga di resto, udah gitu kena masker juga. Jadi menurut aku sih udah wajar agak memudar. Di area bawah mata aku ini nggak kering, masih cukup bagus. Coverage di pipi masih oke, kelihatan blushnya masih ada di situ. Dan pemakaian 5 jam sih menurut aku ini masih oke ya, nggak lumer-lumer banget. Bahkan aku sempat kemarin membuat video dalam kondisi makeup aku yang kayak gitu karena menurut aku masih bagus gitu. So aku akan update lagi nanti di malam harinya seperti apa. Oke, update aku yang terakhir ini sudah jam setengah 11 malam. Menurut aku sih ini dalam kondisi muka aku yang di T-zone tuh udah bener-bener kelihatan glowing. Jadi aku akan kasih tunjuk detailnya di sekitaran T-zone. Tadi seperti yang kalian tahu di hidung emang udah ngelopek, tapi di lipatan hidungnya di sini tambah kelihatan berminyak. Coverage di bekas-bekas jerawat juga lebih pudar lagi. Walaupun aku udah gak kemana-mana, tapi kan namanya dari tadi juga nggak aku blot pakai tisu atau apa, jadi dia kayak lebih berminyak lagi. Dan sekarang aku akan coba tap-tap menggunakan kapas ya di sini biar nanti kalian bisa lihat sebenarnya kalau dia di tap-tap bagian minyaknya tuh kayak gimana hasilnya. Aku akan zoom lagi ya, terlihat di situ memang tadi di bagian ujung hidungan udah hilang untuk coveragenya, dan di sekitaran hidung atas itu memang kayak udah berminyak banget. Cuman ini di lipatan hidungnya setelah di tap-tap itu masih kelihatan bagus nggak sih? Coveragenya juga masih bagus di sekitaran pipi aku. Cuman memang di bagian bekas-bekas jerawatnya sudah agak memudar di situ. Kalian bisa lihat detailnya ya. So overall pemakaian total 9,5 jam sih di muka aku sebenarnya T-zone-nya udah berminyak memang betul sampai di punggung hidungnya tuh udah ngelopek. Cuman untuk di lipatan hidungnya itu kayak masih bagus. Udah gitu waktu aku pegang-pegang dia ini juga kayak udah jadi kulit aja. Dan natural sih di area bawah mata aku nggak kering atau nggak keki. Jadi aku rasa sih memang ini masih cukup bagus mengontrol minyak, nggak yang bener-bener selumer itu ya untuk cushionnya yang gel ini. Nah kondisi ketika dia digabungkan menggunakan bedak, aku nggak tahu kalau misalnya kalian udah pernah pakai sendiri. Biasanya sih di kulit normal to dry ya, kalian bisa sharing dengan komen-komen di bawah hasilnya seperti apa kalau misalnya dipakai seharian. Di aku sih dengan di set menggunakan bedak, aku rasa untuk bare cushion dari Guel ini recommended buat kalian yang punya tipe kulit kayak aku ya, kombinasi normal to oily sampai ke berminyak, karena terbukti memang dia tuh cukup bisa menahan minyak. Kalau misalnya acara sekitar 4-5 jam aku rasa masih aman. Bahkan tadi di outdoor ya aku udah pakai masker juga, tapi biasanya nanti udah menginjak 6 jam ke atas itu udah mulai berminyak. Kalian tinggal blot aja menggunakan tisu, itu aku rasa sih tadi kelihatan bagus lagi ya. Tapi aku tetap penasaran untuk hasilnya kayak gimana di kalian yang punya tipe kulit yang lebih berminyak dari aku. Bisa komen-komen di bawah biar bisa di-share dengan teman-teman yang lain. Akhirnya selesai sudah untuk review kali ini. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan membantu. Kalau kalian suka video yang seperti ini, pastiin untuk klik tombol like dan sampai ketemu lagi. Bye!